Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum menjelaskan materi kali ini, saya izin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Amalia Cipta Astri, saya dari kelas 11 UTKP 1 absen 6. Oke, hari ini saya akan membacakan materi secara singkat. Simak terus ya. One Day One Sirah Rasulullah, bagian 29. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kaum muslimin awal mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin bermula melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 hari, 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladan Rasulullah SAW yang beliau contohkan dengan sangat baik. Beliau adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati, sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana semestinya. Perlakuan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih sayang, lembut. Pada malam hari, beliau tidak cepat tidur. Beliau bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah padanya. Beliau selalu merenung tentang nasib umatnya. Beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu membuat orang-orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembah nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membencinya. Kalau orang lain telah Rasulullah dakwah, bagaimana dengan keluarga beliau? Apakah beliau juga berdakwah kepada paman-paman yang sebagainya merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka? Jamuan makan untuk kerabat. Tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah SAW daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah yang memerintahkan agar beliau berdakwah kepada kerabatnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakanmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang mana perkasa lagi maha penyayang. Rasulullah SAW mengundang makan keluarga besar beliau. Mereka pun datang. Muhammad, beri aku arak, suruh orang paman beliau yang bernama Zubair. Namun Rasulullah SAW hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah berdiri dan berkata, saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruh mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku? Setelah sesaat terpesona, semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun mereka kembali terpengah ketika Ali bin Abu Thalib
yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang, "Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tentang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, "Inilah saudara saya, pembantu dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia." Mendadak tawa hadirin meledak. Seseorang berkata kepada Abu Thalib, "Ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi anakmu sendiri." Kemudian mereka bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa di antara mereka akan ditebas Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Walid bin Mughirah. Pada awal kenaipan, ada seorang bernama Walid bin Mughirah. Ia mempunyai 2 sahabat yang merupakan penyair hebat. Dengan syair-syairnya, mereka berusaha menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syair, Walid memengaruhi orang banyak dengan 2 sahabat penyairnya. Penduduk Mekah tidak hiram. Meski ajaran Rasulullah meluas dengan cepat, penduduk Mekah masih berhati-hati dan tidak terlalu hirau. Mereka menduga ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hilang dengan sendirinya dan orang akan kembali menyembah kepercayaan nenek moyang mereka. Yang akhirnya yang menang pasti Hubal, Lata, dan Uzza, pikir mereka, tidak sadar bahwa keimanan murni yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dikalahkan. Bersambung. Sekian materi yang sudah saya bacakan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.